Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur esai akademik. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan akan mampu untuk menulis esai akademik dengan struktur yang baik dan benar. Esai akademik adalah sekumpulan paragraf yang dituliskan untuk menyampaikan gagasan akan suatu topik dan satu gagasan pokok. Esai akademik umumnya terdiri atas 3 hingga 5 paragraf. Esai akademik terdiri atas 3 bagian utama. 1. Pengantar. 2. Isi utama. 3. Kesimpulan. 1. Pengantar. Bagian pengantar berada pada paragraf pertama dalam sebuah esai akademik. Bagian utama dalam pengantar adalah menjelaskan topik secara umum. Dalam bagian paragraf pengantar akan memuat pernyataan tesis yang merujuk pada kalimat yang memberikan gagasan pokok dari esai. Pernyataan tesis biasanya berada di akhir atau menjelang akhir paragraf pengantar. 2. Isi utama. Isi utama dijelaskan dalam 1-3 paragraf yang memuat penjelasan dan dukungan terhadap pernyataan tesis. Dalam menjelaskan dan mendukung pernyataan tesis, paragraf isi utama memuat gagasan yang merinci penalaran, dukungan, dan penguatan terhadap pernyataan tesis. 3. Kesimpulan. Kesimpulan terdapat di paragraf terakhir dalam sebuah esai akademik. Paragraf kesimpulan menyimpulkan atau menekankan kembali tesis dan gagasan-gagasan pokok pendukung yang disebutkan dalam esai akademik. Secara garis besar, esai akademik terdiri atas pengantar, pernyataan tesis, bagian inti, dan kesimpulan. Menjaga struktur esai dapat membantu kita dalam menjaga komposisi esai akademik yang kita tulis dan mengelola cara kita berpikir dan menyampaikan gagasan kepada pembaca dengan cara berpikir yang sama. Terdapat 2 jenis struktur yang dapat diikuti. Yang pertama, digunakan ketika semua informasi, data, dan fakta mendukung satu kesimpulan yang sama. Jenis ini berisi tentang 1. Pernyataan tesis. 2. Penguatan yang berisi 1-3 paragraf dalam bagian isi utama. 3. Kesimpulan. Yang kedua, digunakan ketika data, informasi, dan fakta seperti kontradiktif dengan kesimpulan. Jenis ini berisi tentang 1. Pernyataan tesis. 2. Penguatan, sanggahan, dan sintesa yang harus berurutan masing-masing sedikitnya 1 paragraf. 3. Kesimpulan. Paragraf pengantar. Paragraf pengantar biasanya terdiri dari 5-10 kalimat. Gagasan-gagasan yang disampaikan pada paragraf pengantar perlu diarahkan untuk menarik perhatian pembaca. Bagian pengantar diawali dengan topik secara umum, kemudian fenomena terkait topik yang terjadi di masyarakat, dan spesifik mengarah pada pernyataan tesis sebagai poin utama dalam esai akademik kita. Bagian pengantar memiliki struktur seperti piramida terbalik yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pernyataan tesis. Pernyataan tesis adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok dari keseluruhan esai akademik. Pernyataan tesis dapat menggambarkan topik secara keseluruhan dan latar belakang yang menjadikan kita menulis esai tersebut. Pernyataan tesis dijelaskan pada paragraf pengantar. Dalam menuliskan pernyataan tesis, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan pernyataan tesis yang kita tuliskan cukup kuat sebagai dasar dari esai kita. Pernyataan tesis yang kuat memiliki kesempatan untuk dieksplorasi dan didiskusikan lebih lanjut dengan gagasan-gagasan pendukung. Sebuah pernyataan tesis tidak boleh berbentuk kalimat yang hanya memberikan fakta tentang topik, karena fakta bukanlah sesuatu yang dapat didiskusikan dan diperdebatkan. Sebuah esai akademik harus memiliki posisi yang jelas akan dukungan terhadap suatu topik. Sehingga pernyataan tesis harus menjelaskan posisi penulis terhadap suatu argumen. Paragraf isi utama. Paragraf dalam isi utama harus selalu menjelaskan pernyataan tesis. Setiap paragraf di isi utama harus mendiskusikan satu bagian dari tesis. Perhatikan pernyataan tesis berikut ini dan topik yang digarisbawahi untuk didiskusikan. Contoh.
Meskipun terdapat banyak keuntungan, memperkenalkan peranti ponsel pintar ke anak usia dini memiliki banyak kerugian dan perlu dihindari untuk dilakukan. Setidaknya terdapat 3 dampak buruk memperkenalkan peranti ponsel pintar ke anak usia dini, yaitu potensi lambat bicara, kesulitan mengatur fokus, dan kesulitan meregulasi emosi. Gagasan pokok untuk setiap paragraf di atas dapat memuat. 1. Pengaruh peranti ponsel pintar ke potensi lambat bicara. 2. Peranti ponsel pintar mengakibatkan anak kesulitan mengatur fokus. 3. Peranti ponsel pintar mengakibatkan anak kesulitan meregulasi emosi. Gagasan pokok yang telah dituliskan di atas dapat digunakan sebagai garis besar isi tulisan yang selanjutnya dapat dikembangkan. Gagasan pokok yang sudah dituliskan dalam garis besar kemudian dikembangkan dengan menambahkan gagasan pendukung, informasi, data, atau fakta. Paragraf kesimpulan. Paragraf kesimpulan merupakan bagian penting dalam sebuah esai. Paragraf kesimpulan tidak semata-mata menyimpulkan isi esai semata. Dalam paragraf kesimpulan kita perlu menyimpulkan dengan poin utama esai. Selain itu, kita perlu menekankan kembali pernyataan tesis dengan struktur kalimat yang berbeda. Paragraf kesimpulan juga memuat tindakan atau saran kepada pembaca sebagai tindak lanjut dari gagasan yang disampaikan dalam esai kita. Kita juga dapat menambahkan komentar akhir yang memuat gagasan pokok dari esai. Dalam menulis paragraf kesimpulan, kita tidak diperkenankan memberikan gagasan baru. Kesimpulan hanya menyampaikan kembali atau memberikan komentar lanjutan terkait gagasan yang telah disampaikan pada bagian inti. Kesimpulan dari video ini yaitu, esai akademik adalah sekumpulan paragraf yang dituliskan untuk menyampaikan gagasan akan suatu topik dan satu gagasan pokok. Esai akademik umumnya terdiri atas setidaknya 3 hingga 5 paragraf. Esai akademik terdiri atas 3 bagian utama, 1. Pengantar, 2. Isi utama, dan 3. Kesimpulan. Kita sudah membahas mengenai struktur esai akademik. Tulis di kolom komentar, berikan contoh paragraf pengantar dan sebutkan paragraf pokoknya. Selesai sudah video pembelajaran ini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.